tahun 2025 bukan sekadar tahun kemenangan. Itu adalah tahun di mana Ilia Topuria berubah menjadi simbol teror di dua divisi berbeda. Seorang petarung yang datang tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Ia tidak hanya menang, ia menghancurkan. Dari featherweight hingga lightweight, nama Ilia Topuria menjelma menjadi mimpi buruk bagi para juara dan kontender. Pukulannya presisi seperti peluru kendali, powernya brutal, timingnya mematikan, dan yang paling mengerikan, kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Dunia menyaksikan bagaimana ia menumbangkan para legenda. Topuria bukan sekadar juara, ia adalah era baru. Dan saat ia berhasil meraih status double champion di tahun 2025, menguasai dua sabuk sekaligus, dunia MMA berhenti sejenak. Seorang raja baru telah lahir. Namun saat di puncak kejayaan itu, saat namanya dielu-elukan sebagai petarung pound for pound terbaik di dunia, saat ia berada di titik paling tinggi dalam kariernya, Topuria memilih untuk menghilang, vakum. Bukan karena kalah, bukan karena cedera serius, melainkan karena alasan pribadi yang mengguncang kehidupannya di luar oktagon. Dan di saat Topuria menepi dari sorotan, seseorang mengambil kesempatan itu, Justin Gaethje. Sang petarung paling brutal di divisi lightweight, sang gladiator modern, sang raja interim. Setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, tanpa wawancara, tanpa konferensi pers, satu kalimat akhirnya mengguncang dunia MMA. I'm coming back. Itulah pernyataan dingin dari sang raja yang belum selesai. Tahun 2026 bukan sekadar kalender baru bagi Ilia Topuria. Ini adalah momen pembuktian apakah ia masih monster yang sama atau hanya legenda singkat yang bersinar terlalu cepat. Selama ia vakum, divisi lightweight tidak berhenti bergerak. Sabuk interim kini melingkar di pinggang Justin Gaethje. Berbeda dengan Topuria yang teknikal dan presisi, Gaethje adalah definisi dari gaya brutal. Ia bukan petarung yang menunggu momen, ia menciptakan perang. Senjata Gaethje yang paling berbahaya adalah low kick-nya, yang terkenal mampu membuat pincang kaki lawan, bahkan menjatuhkannya. Gaethje adalah definisi dari tekanan tanpa henti dan daya tahan super kuat. Kemenangan Gaethje atas rival-rival elit membuat satu pesan jelas. Jika Topuria ingin kembali ke puncak lightweight, ia harus melewati neraka terlebih dahulu. Ini bukan lagi tentang hype, ini bukan lagi tentang aura tak terkalahkan. Ini tentang benturan dua mentalitas paling berbahaya di UFC. Di satu sisi, Ilia Topuria, petarung dengan teknik tajam, disiplin tinggi, dan finishing instinct mematikan. Ia tidak membuang pukulan. Setiap kombinasi punya tujuan. Setiap langkah terukur. Di sisi lain, Justin Gaethje, pria yang menjadikan oktagon sebagai arena gladiator modern. Ia tidak datang untuk bermain catur, ia datang untuk perang total. Sementara Ilia dengan tegas bilang bahwa dia siap comeback melawan pemegang sabuk interim lightweight, siapapun dia. Sementara itu, rumor tentang duel Ilia dan Gaethje semakin ramai. Walaupun belum ada statement resmi dari Dana White, namun banyak fans menebar gosip bahwa duel mereka akan diadakan dalam gelaran UFC White House 2026. Di bawah bayangan White House, dua gladiator modern akan menentukan siapa penguasa sesungguhnya divisi lightweight. Ini adalah duel yang sempurna. Di samping keduanya adalah monster duel ini pasti akan sangat-sangat menjual dan mengundang perhatian besar. Secara teknis ini adalah duel dua striker elit tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ilia Topuria adalah petarung berbasis boxing pressure yang sangat disiplin. Guard rapid, kepala aktif bergerak, footwork pendek, namun efisien. Ia bukan tipe yang membuang kombinasi sia-sia. Setiap jab adalah alat ukur. Setiap feint adalah jebakan. Sementara Justin Gaethje
adalah chaos terstruktur. Ia memang terlihat liar, tapi sebenarnya sangat sadar jarak. Senjata utamanya, low kick keras menghancurkan, dan hook kanan overhand yang datang seperti palu godam. Jika Geje bisa menghancurkan kaki Topuria dengan rentetan low kick mautnya, itu pasti akan sangat mengganggu pergerakan dan mobilitas Topuria. Jika bicara boxing, sepertinya Topuria lebih unggul. Pukulannya yang tajam dan presisi, serta kombinasi pukulan yang cepat dan sulit ditebak. Sementara Geji bisa dibilang tinjunya keras dan brutal. Namun, untuk urusan presisi dan kekuatan rahang, sepertinya Topuria masih di atasnya. Untuk urusan wrestling, Geji memang punya pengalaman mumpuni sebagai pegulat Amerika Divisi 1, tapi dalam beberapa pertarungan terakhirnya, ia terlihat jarang bermain wrestling ataupun ground game. Di sisi lain, Topuria juga gak boleh diremehkan. Dia kuat di clinch, cukup lincah di posisi ground, dan juga kemampuan takedown yang mumpuni. Skenario terburuknya adalah ketika Geji menyeretnya ke duel brawl brutal di tengah oktagon. Walaupun Topuria punya skill boxing di atas rata-rata, namun tipikal Geji yang brutal dan sangat agresif patut diwaspadai. Namun jika Topuria disiplin jaga jarak, bermain sabar, dan melontarkan kombinasi bersih mematikannya, maka sepertinya pertahanan Geji akan runtuh. Dan di titik itu bukan hanya teknik yang berbicara, tapi siapa yang masih percaya diri untuk menekan pedal gas terakhir. Secara teknis, duel ini bisa berakhir dalam 3 cara. KO brutal dari Geji lewat hook kanan, atau kombinasi low kick dan overhand. KO technical dari Topuria lewat counter straight yang presisi dan mematikan. Namun satu hal pasti, ini bukan duel satu arah. Ini adalah pertandingan catur dengan sarung tangan, 4 ons, di mana satu kesalahan kecil bisa mengakhiri semuanya. Jika Topuria menang di UFC White House, ia bukan hanya merebut sabuk. Ia mengukir namanya dalam sejarah sebagai petarung yang comeback di panggung paling monumental. Namun jika Geji yang berdiri terakhir, maka dunia akan menyaksikan bagaimana sang gladiator menghancurkan legenda di depan mata dunia dan menjadikan malam itu sebagai awal era kekuasaannya. UFC White House bukan sekadar event, itu adalah deklarasi. Dan pada malam itu, sejarah tidak akan ditulis oleh politik. Sejarah akan ditulis oleh darah, keringat, dan keberanian di dalam oktagon.